Oke. Wah, ini aku lihat-lihat udah ada Bapak Rudianto nih. Oke, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol sebentar dulu kali ya sama Bapak Rudianto sambil menunggu teman-teman istirahat di sini. Oke, halo, selamat pagi menuju selamat siang kali ya Bapak Rudianto. Ya, siang Bu Friska. Terima kasih saya sudah diundang. Baik, terima kasih juga nih Bapak Rudianto sudah bersedia hadir dan menjadi narasumber kita hari ini. Pak Rudianto apa kabar? Sehat, terima kasih. Oke, sehat ya. Pak Rudin tuh gimana nih Pak? Udah cukup excited atau semangat untuk sharing bareng sama teman-teman milenial di sini? Ya, terima kasih saya diundang. Mudah-mudahan yang saya bawakan hari ini bisa bermanfaat. Seperti itu sih. Oke, oke, wah. Kalau aku pribadi udah nggak sabar sih untuk mendapatkan materi tentang reksadana dari Bapak Rudianto karena kepo banget juga nih tentang reksadana. Oke deh teman-teman, karena kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk mendapatkan materi tentang reksadana juga dan aku juga sebenarnya udah nggak sabar sih. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke sesi 2, langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya. Tapi untuk webinar sekarang ini lagi-lagi akan aku serahkan ke Kak Sabil selaku moderator. Oke, halo Kak Sabil. Oke, halo Kak Ziva, halo Kak Rudi dan teman-teman semuanya. Pagi, Mungkin siang. saja aku serahkan ke Kak Sabil. Oke, terima kasih kembali untuk Kak Ziva. Dan back to webinar section, teman-teman millennials di sini pasti udah semangat lagi kan, tadi udah dikasih break, mungkin habis tea time atau habis minum, ambil makan, cemilan, itu pasti balik lagi semangat kan. Boleh dong, aku mau cek dulu semangatnya kali ya untuk teman-teman di sini. Bisa di drop reaction-nya nih untuk teman-teman yang udah ready mendengarkan pematerian sesi 2 hari ini. Boleh nih, gimana nih? Soalnya di sini masih pada off cam ya. Aku takutnya teman-teman masih ada yang jalan-jalan ngambil minum gitu kan sebelum kita mulai. Jadi bisa di drop reaction-nya nih sebagai tanda kalian udah ready untuk mendengarkan pematerian sesi kedua. Oke, sudah ada beberapa di kolom chat juga. Siap, Kak, katanya lanjut. Oke, aku suka semangatnya. Kata Kak Rusya juga ready, Kak. Oke, kalau begitu. Thank you, dan juga teman-teman di sini aku mengingatkan kembali nih sebelum kita mulai ke sesi webinar yang kedua ini, teman-teman yang masih off cam bisa untuk di on cam kan dulu. Dan juga kalau misalkan yang udah ready tadi, boleh nih langsung aja pasang mata, pasang telinga, karena sekarang kita akan kenalan dengan second speaker kita pada hari ini, dan silakan kepada operator untuk menampilkan profilnya. Oke, kali ini kita akan kenalan dengan Kak Rudianto, yaitu seorang direktur dari PT Panin Asset Management. Oke, bisa di next slide lagi. Nah, Pak Rudianto ini merupakan lulusan dari Universitas Tarumanegara, S1 di Manajemen Keuangan, dan juga memiliki sertifikasi dari sebagai Wakil Manajer Investasi atau WMI. Dan ini ada beberapa sedikitnya pengalaman kerja dari Kak Rudi, yaitu sebagai Senior Research and Investment Analyst di PT Infovesta Utama di tahun 2006 sampai 2012, dan juga ada sebagai Oversight Committee di PT Akses Persero di tahun 2021 sampai 2011 sampai 2012. Oke, bisa di next slide lagi. Dan sekarang jabatan organisasinya Kak Rudi ini sebagai Wakil Ketua 1 pada Perkumpulan Wakil Manajer Investasi Indonesia atau PWMII periode 2016-2019, juga di periode 2019 sampai 2022 ya teman-teman masih menjabat saat ini, dan juga menjadi tim pengajar di PWMII dan Asosiasi Pengelola Reksadana Indonesia. Dan ini teman-teman, Kak Rudi ini biasa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi melalui ada www.reksadanauntukpemula.com atau www.rudianto.blog atau juga bisa melalui Kompas Online. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin nanti penasaran, boleh langsung juga nih mengunjungi link-link tersebut. Bisa dicek-cek sedikit ya nanti linknya. Boleh di next slide lagi. Atau mungkin teman-teman di sini yang lebih prefer untuk membaca buku, senang untuk beli buku di Gramet, mungkin ya di sini bisa dicek nih beberapa buku hasil publikasi dari Kak Rudi, banyak sekali. Dan yang terakhir itu ada di tahun 2019, ada Reksadana Pahami Nikmati. Wah, semakin tidak sabar ya teman-teman, ini
speakers kita yang kedua ini sangat-sangat luar biasa, sangat worth it untuk kita tunggu sampai di sesi kedua pada hari ini. Dan kalau begitu langsung saja kita sapa, sudah hadir bersama dengan kita di sini. Halo Kak Rudi. Halo Kak Sado, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak. Posisinya lagi di mana nih Kak? Lagi di kantor Kak atau di rumah mungkin WFH? Saya kebetulan lagi di kafe. Oh, lagi di kafe ya ternyata. Sekarang WFH lagi ya Kak ya? Kalau saya kebetulan karena menangani marketing, ya kalau marketing kan mesti ketemu orang ya. Jadi saya masuk kantor tiap hari. Oh, jadi masuk kantor setiap hari ya. Oke, tapi semoga selalu diberi kesehatan ya Kak Rudi ya. Di tengah-tengah banyaknya penyakit aneh bertebaran nih saat ini. Oke, kalau begitu saat ini kita akan langsung saja memasuki webinar kita series kedua dengan topik tips sukses investasi reksadana bagi pemula dan milenial. Nah, kalau dilihat dari profilnya tadi nih, teman-teman sering banget kata investasi dan reksadana itu termention. Sepertinya Kak Rudi ini sudah sangat expert di bidangnya dan membuat kita semakin tidak sabar untuk sharing. Kalau seperti itu, bagaimana nih Kak Rudi? Apakah sudah siap untuk memberikan pematerian pada hari ini? Sudah siap. Boleh izin share screen ya? Iya, baik. Kalau begitu kepada Kak Rudi kami persilahkan. Sudah berubah layarnya? Sudah, Kak. Sudah nampak. Ya. Jadi hari ini topik yang ingin saya sharing sesuai dengan judul buku saya yang terakhir, yaitu reksadana pahami nikmati. Jadi reksadana itu harus kita pahami resikonya, baru kita bisa nikmati hasilnya. Seluruh investasi juga sama. Jadi kita harus paham dulu resikonya, kemudian kita bisa menikmati hasilnya. Tadi saya ada beberapa sharing, sekarang saya lebih banyak share di Instagram sama YouTube. Ya silakan kalau Bapak Ibu mau cek ke sana juga nggak apa-apa. Nah, ini sedikit sharing saja ya. Jadi kalau saya gambarkan investasi itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan keuangan. Tujuan keuangannya macam-macam. 3 bulan lagi, Pak, saya mau bayar uang semesteran. 6 bulan lagi, misalnya, saya mau sama teman outing keluar kota. 2 tahun dari sekarang, ada rencana misalnya mau melanjutkan pernikahan. Gitu ya. Jadi harus bayar biaya resepsi, macam-macam. Menyiapkan dana pendidikan anak. Saya rencana ingin bisa DP rumah pertama di usia misalnya 35 tahun. Ada berbagai macam tujuan investasi. Ada yang akan terjadi dalam waktu dekat, ada juga yang akan terjadi dalam waktu 5, 10, 15, atau bahkan pensiun, waktu umur kita 56 tahun. Yang sekarang diributkan JHT itu kan. Nah, usia pensiunnya 56 tahun. Nah, itu saya selalu bayangkan sebagai suatu proses maraton. Jadi kalau saya pakai ini orang, tujuan kita itu ada yang jauh, ada yang dekat, dan ini. Nah, untuk mencapai tujuan keuangan itu, kita bisa beberapa cara. Saya kerja Pak, dapat gaji tinggi sekali. Wah, kalau gitu enak, nabung uang di bank aja itu sudah cukup untuk semuanya. Tapi kalau misalkan seperti kebanyakan pada masyarakat, seperti Anda dan saya juga, ya kita dapat penghasilan relatif, ya dibilang besar sekali enggak, ya, tapi oke lah, seperti orang kerja pada umumnya. Berarti kan kita harus setiap bulan menyisihkan, supaya kita punya uang yang cukup pada saat kita butuhkan. Nah, proses mencapai ini saya ilustrasikan seperti orang mau maraton. Maraton itu apakah langsung? Misalnya saya mau langsung lari bisa. Kalau misalnya kita larinya 2 kilo, 5 kilo, mungkin nggak usah latihan, nggak usah apa, langsung itu juga bisa. Tapi kalau misalnya kita mau maraton, maraton itu kan 42 kilo gitu ya. Nggak bisa, saya bangun tidur langsung lari. Saya mesti persiapan dulu. Mungkin sebelum maraton saya sudah latihan 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan. Setiap hari saya olahraga, saya jaga kesehatan, jaga makan. Supaya nanti pada saat maraton, saya tidak berhenti tengah jalan. Mencapai tujuan keuangan juga sama. Kalau misalnya saya ingin mencapai tujuan jangka panjang, saya mesti sehat secara keuangan. Karena kalau saya tidak sehat secara keuangan, apa yang terjadi? Misalnya saya invest, tujuannya 5-10 tahun lagi. Tapi ternyata di tengah-tengah jalan, karena saya nggak menyiapkan dana darurat, tiba-tiba ada yang masuk rumah sakit, tiba-tiba ada kebutuhan darurat, saya terpaksa menjual saya punya saham atau reksadana saham ketika harganya sedang turun. Ya. Jadi saya bukan mau jual, nggak mau cut loss. Pas lagi kan saham bisa naik bisa turunnya. Reksadana juga sama.
Tapi karena saya tidak menyiapkan dana darurat dengan baik, terpaksalah saya menjual walaupun masih rugi. Ya. Nah, jadi kita masih sehat dulu. Apa definisi uang yang sehat? Yang pertama, tidak ada hutang kartu kredit atau KTA. Punya kartu kredit tidak salah, Bapak. Yang agak kurang sehat, ya, saya sekali lagi bukan salah, ya. Yang tidak sehat secara keuangan itu adalah kalau saya punya kartu kredit, misalnya saya gesek 1 juta rupiah, bayarnya cuma 200.000 minimum payment. Nah, berarti di bulan berikutnya kita itu punya hutang. Nah, hutang kartu kredit itu kena bunga 2%, 2-3%. Nah, berarti setiap bulan saya itu harus membayar bunga. Nah, kalau misalnya saya cuma bayar minimum payment terus, hutangnya akan semakin menggulung. Pada satu titik saya mungkin sudah harus pinjam uang ke teman, ya, jual harta, jual ini. Kalau saya punya investasi harus cairin semua untuk bayar itu. Jadi kalau saya mau investasi, idealnya tidak ada hutang kartu kredit atau KTA. Kalaupun terpaksa kita punya KTA, misalnya, ya Pak, kemarin masuk rumah sakit, Pak, butuh uang cepat, apa boleh buat? Ya sudah, lunasin dulu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi normal, banyak orang itu KTA-nya untuk hal-hal yang konsumtif. Misalnya beli handphone, ya, handphonenya sudah punya, tapi mungkin beli handphone kedua, handphone ketiga, dan seterusnya. Jadi yang pertama, tidak ada hutang kartu kredit atau KTA. Yang kedua, kalau saya punya cicilan, pasti dibilang sehat nggak, Pak? Nah, cicilan itu ada yang sehat, ada yang konsumtif. Cicilan yang sehat itu misalnya, saya nyicil untuk biaya sekolah. Kalau Anda sudah mulai kerja, saya nyicil untuk motor atau bahkan mobil untuk pulang pergi kantor. Atau yang lebih bagus lagi, misalnya Anda baru menikah, istri dan suami gitu ya, bersama-sama menyicil rumah. Ya. Menyicil itu menurut saya masih sehat sepanjang besaran cicilannya itu tidak lebih dari 30% penghasilan bulanan. Jadi kalau misalnya cicilannya lebih dari 30%, Anda ke bank ya most likely nggak akan di-approve kreditnya. Dan kalau misalnya di-approve, tapi mepet nih, 40% atau 50%, nah itu akan masalah buat Anda. Kenapa? Karena kalau sudah setengah dari uang Anda habis buat cicilan, nanti kalau misalnya ada hal-hal tertentu, bisa saja Anda ngutang seperti itu. Jadi berhutang untuk hal yang produktif tidak apa-apa, sepanjang cicilannya 30% dari penghasilan. Nah, kemudian yang penting ini, dana darurat. Ya, saya lihat kan teman-teman masih kuliah ya, mungkin belum merasakan pandemi kemarin. Ada yang beruntung, perusahaan tetap gaji. Ada yang kurang beruntung, gajinya itu mungkin sudah dipotong. Potongannya pun kalau kita dengar-dengar, kasihan, ada yang 10%, 20%, 50%, bahkan kemarin ada cerita sampai 80% gajinya dipotong. Ada juga yang sudah setahun nggak digaji. Cuma dikasih uang transport saja. Nah, itu bukan kita yang nggak perform. Tapi memang situasi kan, karena kondisi yang seperti itu kita terpaksa mengalami penurunan penghasilan secara signifikan. Kalau yang punya anak kan susunya masih tetap dibeli, yang punya cicilan kan mau cicilannya tetap harus jalan. Nah, disitulah penting namanya dana darurat. Jadi kita punya sejumlah uang yang kita sisihkan untuk antisipasi hal-hal yang tidak terduga. Nah, berapa Pak dana darurat yang cukup Pak? Dana darurat yang cukup itu 3-12 bulan pengeluaran, bukan gaji ya. Contoh misalnya Anda kerja gaji 5 juta. Pengeluaran bulanan Anda 1 bulan misalnya 3 juta. Berarti dana daruratnya 3-6 kali gaji. 3-6 kali pengeluaran kalau Anda single. Kalau Anda berkeluarga 6-12 bulan. Jadi kalau misalnya apes kita mengalami kondisi seperti 2020, waktu itu banyak daripada kita nasibnya kurang baik, mengalami penurunan penghasilan, kita masih bisa survive selama 3-12 bulan. Nah, dalam waktu tersebut ya kita bagaimana caranya lah bangkit. Ya, misalnya cari pekerjaan lain, mencari usaha sampingan, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak terpaksa kita punya saham, punya reksadana, obligasi atau emas atau apapun yang Anda punya, buru-buru Anda jual pada saat harganya sedang rugi. Nah, satu lagi adalah yang membuat orang orang terpaksa berhenti investasi ya, itu adalah nggak punya asuransi. Asuransi itu sebenarnya juga bisa konsumtif, bisa juga yang wajar gitu ya. Sekarang Indonesia ada namanya BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja. Kalau Anda sudah kerja, kalau belum kerja bisa BPJS Kesehatan. Basically kalau misalnya kita tidak keberatan antri, ya, ngikutin prosedur,
biaya rumah sakit itu mungkin sebagian besar sudah gratis. Tapi kalau misalkan saya pengen rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi, kamarnya mau sendiri atau apa, ya Anda perlu asuransi kesehatan. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kalau saya sebelum memulai investasi, itu sehat dulu. Ya. Definisi sehatnya apa? Ya hutang nggak pakai kartu kredit nggak apa-apa. Yang penting setiap bulan kita lunasin tepat waktu. Punya cicilan, bagus juga kalau memang untuk nyicil hal yang produktif. Itu 30% penghasilan. Punya dana darurat. Dana darurat itu nggak gampang ngumpulinnya Bapak Ibu. Ngumpulin 3 bulan pengeluaran itu nggak gampang, apalagi baru kerja. Kalau ketika gaji Anda naik, biasanya kenaikan gajinya itu lebih kecil daripada kenaikan pengeluaran. Karena mungkin dulu pakainya handphone yang harganya 2-3 juta, sekarang kalau gajinya naik 2 juta, kayaknya saya bisa nyicilnya iPhone yang harganya 15 juta. Nah, itu sangat manusiawi. Jadi belajar untuk menahan keinginan-keinginan seperti itu. Nah, jadi yang pertama sehat dulu. Oke, Pak, bagaimana cara memulainya, Pak? Kan saya sekarang mungkin masih mahasiswa, baru kerja gitu ya. Nah, ketika Anda sudah mulai punya penghasilan, apakah mungkin penghasilan dari punya pekerjaan, apakah mungkin Anda selebgram, tiktokers, atau youtuber, Anda mulai dapat income dari sosial media, atau Anda bikin NFT, saya nggak tahu itu Pak Gojali gitu kan. Kita perlu ingat formasi ya, formasinya ini setiap orang bisa beda-beda. Kalau saya rekomendasikan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa? Jadi ketika Anda menerima penghasilan, mau itu dari gaji, dari usaha, ya, kita upayakan, sekali lagi ini bukan suatu kewajiban, kita upayakan 10% untuk kebaikan. Kebaikan itu apa misalnya? Kasih ke orang tua. Kalau misalkan tetangga susah, kita bisa bantu tetangga. Ada yang nikah, ya kita budgetnya 10% itu aja. Ya, jadi kebaikan itu adalah hal yang kita buat, setelah kita buat, kita merasa lebih enak. Ya. Jadi hal yang tidak keberatan saya sisihkan, dan ketika saya sisihkan, saya merasa saya telah berbuat baik. Ya. Kemudian 20% untuk masa depan. Masa depan itu apa? Ya, masa depan itu bisa saya mempersiapkan asuransi misalnya. Kalau ada apa-apa dengan saya, orang tua yang sudah tua itu bisa dapat satu uang pertanggungan, atau yang sudah menikah, anak saya yang masih kecil misalnya kalau saya meninggal dapat uang sekian, sehingga yang ditinggalkan tidak terlalu sulit secara keuangan. 20% masa depan itu juga bisa untuk dana darurat, tabungan, deposito, reksadana, tapi reksadananya yang konservatif. Kemudian 20% juga bisa pada jangka panjang, atau mungkin masuk ke sektor real. Dan tadi ada yang tanya franchise ini itu. Jadi 20% untuk masa depan. Kalau saya terima gaji 5 juta misalnya, berarti 1 juta kita sisihkan untuk masa depan. Yang mana duluan Pak? Terserah. Ya. Mau Anda dana darurat dulu atau asuransi dulu? Saya sih sarankan dana darurat dulu. Kalau sudah dana daruratnya terpenuhin, baru kita lihat asuransi. Setelah asuransinya juga oke, atau Anda pakai asuransi kesehatan dari kantor atau BPJS kesehatan aja, baru kita pikirkan investasi. Jangan dibalik. Orang sekarang dibalik dulu, investasi dulu, pengen kaya dulu. Ya nggak salah sih, tapi menurut saya kalau kita tidak menyiapkan dana darurat, kita akan sering sekali berada dalam situasi yang terpaksa harus jual, ya, walaupun sebenarnya bukan karena saya takut rugi atau apa, ya karena kepepet aja gitu. Nah, 30% untuk cicilan. Ya saya tinggal sama orang tua Pak. Ya sudah nggak apa-apa. Cicilannya misalnya kamu mau lanjut S2, atau ya kamu simpan untuk DP rumah, gitu ya, atau biaya nikah, apapun itu. Ya. Jadi cicilan yang sifatnya produktif yang membuat Anda bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Semakin baiknya kan bisa diri kita sendiri, bisa juga untuk misalnya keluarga. Kalau misalnya nggak ada kebutuhan beli rumah, ya sudah cicil aja untuk misalnya pendidikan, cicil aja untuk kendaraan. Kalau kita mau masuk kerja, transportasinya jauh sehingga mahal gitu kan. Nah kita bisa mulai cicil di situ. Nah baru 40% untuk kebutuhan. Jadi foya-foya tidak apa-apa. Sepanjang 40% itu menurut saya 40 sampai 50%. Jadi kalau misalnya saya pengen tiap hari di kafe boleh nggak Pak minum Starbucks yang harganya 50-100 ribu? Silakan aja. Selama kalau misalnya 40 dari 40% kebutuhan ini tidak apa-apa. Jadi yang namanya me time, yang namanya luxurious, ya jalan-jalan, yang sifatnya kita rasa ya ini butuh nggak butuh sih.
Tapi kayak mau self reward, self healing atau apapun bahasa anak-anak milenial zaman sekarang, silakan ya, sepanjang bisa dari sini. Pak, 40% kurang, Pak. Kalau saya biasanya 80%. Boleh nggak, Pak? Ini kan uang kamu, bukan uang saya. Jadi kalau mau lakukan ya silakan aja. Cuman menempatkan Anda dalam situasi tidak sehat secara keuangan. Ya. Tidak sehat secara keuangan terus kenapa, Pak? Ya sama misalnya. Kalau kita sering makan yang kolesterol, sering makan yang minyak-minyak gitu kan, tetap hidup kan, tetap jalan, tetap ketawa. Tapi nanti kalau pas ke rumah sakit, oh sakitnya ini itu. Nah, sama juga, kesehatan keuangan juga sama. Kalau kita tidak melatih diri dengan baik, tidak menyiapkan diri dengan baik, kita bisa sakit secara keuangan. Sakit secara keuangan biasanya apa? Ya uangnya habis, gitu, berutang. Ya. Nah kalau sudah uangnya habis terus berutang, ya mental kita juga ikut turun. Jadi itu menurut saya langkah pertama di situ. Nah setelah kita bisa menyiapkan diri kita untuk menyiapkan keuangan dengan baik. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang investasi. Ya. Investasi itu ada reksadana, ada saham, ada banyak macam. Kalau reksadana itu apa? Ya, reksadana pada dasarnya itu wadah ya, untuk menghimpun dana dari masyarakat. Jadi Anda mungkin tadi dijelaskan Pak Calvin mau beli saham. Pak, saya baru diterima kerja Pak di PT ini Pak. Ini PT besar Pak. Saya pengen fokus di situ. Nggak mungkin lah Pak, masa tiap hari saya liatin apa aplikasi naik turun. Bos saya bisa marah nih, saya punya target nggak tercapai atau saya punya kerjaan jadi jelek. Jadi gimana? Daripada uang saya nganggur, titip ke orang aja. Nah titip ke orang tuh masih yang legal. Kalau nggak sekarang kan banyak yang ilegal ya, yang sampai dipanggil ke polisi, yang kita taruh uang terus orangnya kabur gitu ya. Nah, kita yang salah satu tempat yang legal itu adalah reksadana. Kita titipkan ke namanya manajer investasi. Nanti dia adalah pihak yang profesional, kemudian dia kelola uang kita. Nah, nitipnya itu bisa langsung kita ke manajer investasi. Contoh kalau kayak di Panin, Anda bisa langsung, saya kan kerja di Panin Aset, langsung ke Paninnya. Atau misalnya Anda punya rekening di Tokopedia, Bukalapak, Bibit, Bareksa, Ajaib, nah itu namanya Upward atau Gerai. Ya, Upward itu bank penjual, agen penjual. Kalau Gerai itu dia kayak e-commerce, ya, e-commerce kayak Tokopedia, Bukalapak, kerjasama dengan Upward gitu. Nah, jadi itu kurang lebih tentang reksadana. Nah, kenapa milih reksadana ya? Jadi satu itu potongannya kecil. Memang betul saham juga bisa buka dari 100.000. Tapi kalau kamu taruh cuma 100.000, kamu nggak bisa beli saham Bank BCA. Bank BCA itu harganya sekarang 7.800, itu 780.000. Anda kalau mau beli saham Bank BRI ya itu harganya 4.400, berarti 440.000. Betul, minimum pembukaan murah. Tapi yang kita nggak bisa beli saham-saham perusahaan yang besar. Akhirnya kita belinya apa? Saham yang harganya gocap gitu. Saham-saham yang harganya gocap memang betul karena jelek atau mungkin karena harganya sudah turun dalam. Gitu. Nah, jadi reksadana enggak, kita naruh 100.000, kita sudah bisa dapat BCA, BRI Mandiri. Kenapa? Karena di dalam reksadana itu kumpulan uang-uang. Jadi itu jadiin satu besar, nah kita bisa kelola. Seperti kayak saya di Panin Aset, kami kelola sekitar 13 triliun. Nah, jadi kami punya akses ke ke saham-saham yang besar. Kita taruh deposito, bunganya sudah bunga super prioritas. Kita juga bisa beli obligasi-obligasi yang mungkin orang awam membeli nggak bisa, karena minimumnya 5 miliar, 10 miliar seperti itu. Nah, kemudian dikelola profesional. Ya, misalnya Anda diterima kerja, entah sebagai akuntan, entah sebagai ahli statistik, entah sebagai MT atau apa. Nah, kan Anda punya pekerjaan. Kami juga sama, pekerjaan kami hanya kelola dana. Jadi kami akan berupaya sebaik mungkin dengan kemampuan kita untuk mengelola dana tersebut. Gitu. Nah, kemudian bukan objek pajak. Sekarang kan kalau ada yang bilang, wah saya dari MFT dapat sekian, langsung pajaknya ngetek dia. Ya selamat ya gitu. Nah, reksadana bagaimana? Reksadana itu bukan objek pajak. Jadi kalau misalnya saya beli reksadana, untung gitu ya, saya cukup laporkan di SPT sebagai harta dan sebagai penghasilan. Tapi tidak dikenakan pajak tambahan lagi. Bisa auto debit, misalnya Anda punya rekening BCA, BRI atau Mandiri, itu bisa setiap bulan bikin dia pindah dari rekening ke reksadana. Seperti itu. Ada macam-macam jenisnya, bisa sesuai kebutuhan. Gitu.
Ada yang untuk jangka panjang, ada yang untuk jangka pendek, ada yang resikonya kecil, ada yang resikonya besar. Nah, di dalam reksadana itu ada beberapa istilah. Ada NAB. Jadi kalau orang bilang NAB itu itu sebenarnya mengacu kepada dana kelolaan. Jadi contoh misalnya dana kelolaan nilai aktiva bersih ya. Itu di sini adalah 1,4 triliun. Berarti pada satu waktu reksadana ini mengelola 1,4 triliun. Jadi kumpulan dananya ada di situ. Unit, nah kalau kita beli saham 1 lot, 2 lot, kita beli emas 1 gram, 2 gram, kalau kita beli reksadana itu unit. Bedanya kalau di saham kita tentukan, saya mau beli misalnya 100 lembar, 200 lembar. Kita kalau di reksadana itu agak beda. Saya beli 100.000 dapat berapa unit, beli 500.000 dapat berapa unit. Nah, unitnya itu bisa koma-koma. Karena kalau misalnya Anda beli 100.000, harganya 1122, Anda dapatnya misalnya 100,1524 unit. Nah, kalau NAV per unit itu harganya seperti ini. Jadi ini adalah harga daripada reksadana. Nah, ini beberapa istilah. Nah, jenis reksadana. Jadi tujuan kan macam-macam. Ada tujuan yang saya nggak bisa negosiasi. Nggak bisa negosiasi, misalnya ini untuk kebutuhan uang sekolah masuk anak, Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau nanti harganya turun, terus anak saya nggak jadi sekolah. Ya, kalau gitu, kita masih cari yang sangat konservatif atau konservatif. Itu reksadana pasar uang atau pendapatan tetap. Oh, ini untuk pensiun, Pak. Ya. Pensiun kalau jangka panjang, kita harus ambil resiko, karena high risk, high return. Jadi, kalau saya bersedia invest 20 tahun, saya mau nungguin dia punya hasil lebih maksimal, bisa di reksadana saham. Tengah-tengahnya di mana tuh campuran gitu. Ya, jadi ada beberapa jenis reksadana yang bisa dipilih sesuai kebutuhan, profil resiko. Nah, kalau kita berinvestasi di reksadana, resikonya apa? Resikonya yang pertama market risk atau resiko pasar. Gampangnya kalau saya beli harganya turun. Yang namanya saham bisa turun, obligasi juga bisa turun. Jadi yang pendapatan tetap itu harganya juga bisa naik turun. Nah, kemudian ada resiko likuiditas. Likuiditas itu misalnya saya taruh uang terus uangnya nggak bisa saya tarik. Itu disebut dengan resiko likuiditas. Nah, kenapa bisa terjadi resiko likuiditas? Misalnya dia belinya saham gorengan, harganya sudah 50, terus auto reject bawah, mau jual nggak ada yang mau beli. Nah, itu bisa membuat saham terpapar pada resiko likuiditas. Obligasi juga sama. Obligasi itu kadang-kadang kalau mau dijual, pembelinya mungkin tidak bisa langsung nemu. Jadi itu resiko likuiditas. Resiko kredit itu apa? Resiko kredit itu adalah kalau kita beli saham, kita beli obligasi, kita nempatin deposito, bangkrut. Nah, jadi itu resiko kredit, ya. Yang terakhir itu resiko peraturan. Peraturan itu apa? Peraturan itu adalah kalau misalkan perusahaan tempat kita menitipkan uang untuk dikelola itu melanggar aturan OJK. Jadinya dia disanksi. Sanksinya bisa macam-macam, disuspend, dibubarkan, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa resiko daripada investasi di reksadana. Berapa sih, Pak, kalau taruh di reksadana untung ruginya gitu ya? Jangan samain dengan saham ya. Kalau saham itu ya tadi dijelaskan, kita mungkin trading sekian persen, itu kan tidak jaminan. Ya. Reksadana juga sama, tidak jaminan. Kita cuma bisa kasih gambaran data historis. Reksadana pasar uang itu pernah 4%, pernah 7%. Jadi tertingginya 7%, terendahnya 3%, rata-ratanya hampir 5%. Nah, dengan kondisi suku bunga sekarang, menurut kita wajarnya 3-4%. Kalau reksadana yang isinya obligasi, itu tertingginya pernah 17% ketika suku bunga lagi turun. Terendahnya pernah minus 4%. Jadi walaupun kita beli obligasi ya, yang ada pembagian kupon tetap, tapi harganya kadang-kadang bisa turun dalam kalau suku bunga naik. Nah, itu bisa minus ini. Rata-ratanya 7,5, wajarnya menurut saya 5-7. Nah, kalau saham tuh ekstrim. Pernah double 1 tahun, hampir double. Pernah juga rugi setengahnya. Rata-ratanya 14. Nah, kalau dalam jangka panjang menurut saya mungkin 8-12 itu 8-10 level yang masuk akal. Walaupun kita juga aware 4 tahun terakhir tidak begitu bagus. Nah, kalau campuran jadi tengah-tengahnya. Jadi ketika kita berinvestasi di reksadana, kita tahu tertinggi berapa, terendah berapa, rata-rata berapa. Jadi waktu saya beli reksadana turun 20% gimana, Pak? Ya itu memang resiko, karena memang pernah rugi sampai 50.
Saya bisa terima apa enggak? Saya nggak bisa terima, Pak. Saya kalau rugi 5%, saya nggak bisa tidur, Pak. Kalau gitu cari yang ruginya nggak ada, kayak pasar uang. Nah, seperti itu. Kemudian, kalau mau beli reksadana, bagaimana Pak caranya? Ada 3 transaksi. Ya. Ada beli, ada jual, ada switch atau pengalihan. Beli itu ya sama, kamu setorkan uang sebelum jam 1, nanti akan dibelikan reksadana. Misalnya 1 juta termasuk fee jadi 1.020.000. Terus kita beli di harga 1.250, dapatlah 800 unit. Jadi kalau beli reksadana itu ya uang kita store berapa, kalau ada biaya kita tambahkan, habis itu jadi berapa. Nah, penjualan ya, kita punya 800 unit, kita jual harganya 1.500. 1.500, jadi dihitung misalnya 800 dikali 1.500 dapat 1.200.000, dipotong fee kalau ada. Jadi kita terima uang berapa. Nah, yang terakhir pengalihan. Pengalihan itu gini, reksadana kan ada macam-macam. Ada pasar uang, pendapat tetap, campuran saham. Kalau saya jual, uangnya ditransfer ke rekening saya sih nggak pengen jual, Pak. Saya cuma pengen pindah. Karena saya sekarang lihat misalnya sahamnya udah naik tinggi, saya mau profit taking, saya pindahkan ke reksadana pasar uang. Daripada saya tunggu uangnya masuk 2 hari lagi, saya pindahkan. Nah, itu dengan transaksi switching. Jadi kita jual reksadana saham, beli reksadana pasar uang pada hari yang sama. Nah, itu 3 macam transaksi reksadana. Ya, kalau mau investasi reksadana, bagaimana tipsnya? Pertama, profil risiko kita apa? Kita mau ngapain dengan uang itu? Ya. Kemudian, terus kalau kita mau ngapain, jenisnya sudah kita tentukan belum? Baru kita pahami produknya, gitu ya. Jadi ada jenis-jenis reksadana yang cocok untuk kita. Ya, ini nanti mungkin pada saat diskusi aja. Nah, untuk orang awam bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau misalnya saya konservatif, apakah semuanya harus pasar uang atau pendapatan tetap? Enggak juga. Kalau kita konservatif, kita juga bisa menggunakan formasi 1, 2, 3, 4 tadi. Jadi 4 itu adalah yang sesuai kita punya profil. 3 itu adalah yang satu tingkat di bawah profil. Walaupun kita konservatif, kita nyoba juga ada saham sama campuran. Kenapa? Supaya kalau sahamnya rally, kita nggak ketinggalan. Nah, kemudian model agresif misalnya. Agresif berarti sahamnya 40, campurannya 30. Nah, kenapa tetap perlu pendapatan tetap dan pasar uang? Karena kita nggak tahu saham itu bisa bagus, bisa jelek. Pada saat saham jelek, walaupun tidak selalu ya, biasanya itu dikompensasikan dari pasar uang sama pendapatan tetap. Nah, kalau moderat itu ya di tengah-tengahnya seperti itu. Jadi yang utama adalah campuran. Jadi kurang lebih seperti tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Ini ada akun sosmednya Panen Aset. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan update juga bisa ke website tersebut. Nah, kurang lebih dari saya seperti itu. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Silakan dipandu Ibu Sabi. Ya, baik. Wah, sekali lagi waktu cepat berlalu ya teman-teman. Memang 2 topik webinar kali ini itu sangat menarik untuk dibahas. Kita berbincang tentang investasi ya. Apalagi untuk reksadana ini sebenarnya udah booming dan udah naik lama ke permukaan ya, tapi akhir-akhir ini emang lagi naik daun banget karena topik investasi juga lagi sering untuk diperbincangkan. Jadi topik reksadana pun ikut juga naik daun gitu ya. Dan sebelum terima kasih kepada Kak Rudi yang telah menyampaikan pemateriannya dengan sangat baik, dan selanjutnya mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Dan sebelumnya mungkin teman-teman aku mau sedikit memohon maaf kalau misalkan ada sedikit suara noise karena ada suara tukang di sebelah rumah ya teman-teman. Jadi mohon untuk dimaklumi sebelumnya. Dan untuk sesi tanya jawab ini seperti biasa kita akan buka untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui fitur raise hand dan juga di kolom chat untuk nanti aku coba bantu untuk bacakan. Dan untuk yang ingin bertanya, ini pertama dari Kak Imakulata ya, kita untuk kasih dulu kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya, raise hand. Boleh nih Kak Imakulata, silakan untuk langsung bertanya kepada Kak Rudi. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Imakulata Pristiawati, Dosen Pandit IMA. Saya dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Saya izin bertanya, Pak. Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Ya, saya dari Universitas Katolik Widya Karya Malang. Saya izin bertanya, Pak. Tadi Bapak jelaskan jenis-jenis reksadana tadi ada 4 kan? Pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Nah, kira-kira bagi Bapak itu yang lebih baik untuk anak muda zaman sekarang itu, apalagi yang pendapatannya juga ada yang dari kerja, terus
cuma dikasih uang saku orang tua yang cuma 2 jutaan itu, kira-kira yang mana lebih baik Pak dari 4 itu? 4 reksadana itu kalau bila kita mau terjun langsung itu. Karena kan dari uang itu kan kita cuma punya, misal punya uang cuma 2 juta, terus tapi kita juga mau berinvestasi walaupun ya masih awal-awal aja, tapi kan kita juga takut rugi, padahal uangnya bisa, kalau usaha rugi kan kita takutnya uangnya nanti pada butuh gitu. Jadi bagaimana Pak untuk menghadapi mahasiswa seperti saya ini, saya tertarik gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Immaculata atas pertanyaannya. Mungkin tadi sedikit di review pertanyaannya. Kalau untuk kita nih yang pemula ya Pak, dengan modalnya yang terbatas, mungkinnya dengan skill dan modal yang terbatas, dari keempat jenis reksadana tadi, lebih baik yang mana yang kita pilih untuk kita coba gandrungi sebagai pemula. Silakan kepada Kak Rudi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, itu sangat wajar. Dulu saya baru kerja pertama kali, bukan kerja waktu itu. Saya ingat waktu saya mahasiswa, saya jadi asdos. Kalau nggak tahu sekarang bahasanya apa. Kalau dulu bahasa saya asisten dosen. Asisten dosen, ya pertemuan aja nggak seberapa waktu itu. Waktu itu kalau nggak salah satu kali pertemuan itu 80.000 pas 100.000. Saya 1 bulan bisa ngajar 6 sampai 8 kali. Nah, kemudian saya pertama kali kerja di perusahaan Infovesta, ya. Waktu itu saya magang. Magang itu saya masih ingat 6 bulan pertama saya nggak digaji. Kemudian dikasih honor itu waktu itu 800.000. Ya, jadi kalau saya hitung-hitung ya, combine 1.600.000. 1.600.000 pada zaman saya itu masih sedikit di bawah UMR. Nah, ya waktu itu memang saya masih disupport sama orang tua, saya akui. Jadi sampai saya menikah orang tua saya masih support, ada kasih uang sedikit-sedikit. Tapi ya tidak banyak juga gitu. Nah, untungnya ya Bapak Ibu, di reksadana di zaman saya dulu, pertama kali saya kenal reksadana itu 2006, itu 5 juta, 10 juta gitu ya. Kalau yang sekarang Bapak Ibu, 100.000 sudah bisa. Jadi walaupun saya mungkin uangnya masih terbatas, masih mengandalkan orang tua, pertama kita sisihkan dulu uang yang memang untuk kebutuhan. Kita sisihkan dulu. Kalau sudah ada, misalnya ada 400.000, beli aja reksadana pasar uang 100.000, campuran 100.000, pendapat 100.000, saham 100.000. Beli, lihat, amatin. Oh, ternyata kalau saham lagi rugi itu, kayak gini ya. Oh, kalau lagi untung itu begitu ya. Oh, ini pasar uang nggak gerak-gerak, tapi setiap bulan naik dikit, setiap bulan naik dikit. Nah, jadi untuk kita yang masih di posisi belum punya penghasilan atau ada tapi sedikit, atau masih mengandalkan orang tua, satu, jangan minta ke orang tua untuk investasi. Tapi apa yang kita punya, kita investasikan. Dan jangan ini, jadi jangan anggap reksadana itu jadi penghasilan. Reksadana itu adalah tempat kita mengembangkan aset. Kadang-kadang orang itu mikir kalau taruh di reksadana bisa kaya mendadak. Ya, seperti Gojali gitu, dibeli sama orang sekian miliar, beli Bitcoin jadi sekian. Menurut saya reksadana tidak seperti itu. Reksadana itu adalah saya punya uang. Bagaimana caranya uang tersebut bisa berkembang dengan aman, ya, dengan stabil, ya ada resiko kita terima. Gitu. Tapi kalau untuk uang untuk investasinya tetap dari kita bekerja atau kita berusaha. Jadi jangan, saya sudah beli saham nih atau saya beli reksadana, nanti saya financial freedom nggak mau kerja lagi. Nggak begitu. Itu ketika kita kerja, kita punya usaha, ada income, kita kembangkan di situ. Nah, cuma mulainya dari mana? Menurut saya pelan-pelan aja. Hampir semua reksadana sudah bisa 100.000, bahkan kalau di tempat saya panen dana syariah, panen liquid syariah 10.000 udah bisa. Jadi mulai aja dulu, terus ya kita lihat seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya dari Kak Rudi. Dan mungkin dari Kak Ima ada mau bertanya lebih lanjut atau mungkin sudah dicukupkan? Sudah cukup Kak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Kak Ima. Dan selanjutnya ini ada lagi dari teman-teman yang raise hand dari Kak Sania. Dipersilakan untuk langsung on mic. Baik Kak, perkenalkan nama saya Sania dari Universitas Terbuka. Izin bertanya kepada Pak Rudianto. 1. Apakah saya bisa membeli dan menjual reksadana kapan saja yang saya mau? 2. Apakah saya bisa mengalami kerugian dari investasi reksadana? Dan 3. Apa yang dimaksud dari NAB atau UP? Terima kasih, Pak.
Oke, baik. Terima kasih Kak Sania untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaannya juga sudah tercantum di kolom chat ya Kak Rudi. Untuk yang pertama, apakah saya bisa menjual dan membeli reksadana kapan saja saya mau, katanya Kak. Gimana nih Kak? Ya, beli reksadana itu sama kayak Anda beli emas. Sekarang kalau saya beli emas 1 gram, mau saya jual besok bisa nggak? Bisa. Mau jual lusa bisa nggak? Bisa. Kalau saya jual besok pasti untung nggak? Belum tentu. Kalau kamu beli emas misalnya 1 gram, harganya 900.000. Kamu jual sekarang mungkin harganya 700.000. Karena kan harga beli sama harga jual itu kan ada selisihnya. Gitu ya. Nah, sama. Anda beli reksadana, mau beli hari ini, jual 5 hari kemudian, boleh. Mau jenisnya saham, pendapatan tetap, pasar uang, campuran, boleh. Nah, bisa untung, bisa rugi. Kalau misalnya Anda beli di harga 1.000, jualnya di harga 1.010, ya untung 1%. Kalau Anda beli di harga 1.000, jualnya di harga 980, ya rugi 2%. Jadi tergantung harga jual, harga beli Anda. Secara historis tadi kan saya sudah tunjukkan, reksadana saham itu kalau lagi jelek pernah turun 50%. Lagi bagus sekali itu hampir naik 100%. Rata-ratanya antara, kalau nggak salah tadi 13-14%. Cuma menurut saya dengan situasi sekarang, mungkin kita ngomong wajarnya 8-10% per tahun. Itu pun tidak garansi pasti naik. Ya, jadi itu adalah kemungkinan kalau kita investasi di reksadana. Terus yang ketiga, NAB itu tadi saya sudah jelaskan, itu seperti aset under management, ya, atau jumlah dana kelolaan. Kalau unit penyertaan itu satuannya reksadana. Kita beli saham dapatnya lot, beli emas dapatnya gram. Kalau beli reksadana itu dapatnya unit penyertaan. Jadi misalnya harga reksadana 1.000, saya beli 1 juta rupiah, saya punya 1.000 unit. Nah, kalau harganya 1.500, berarti saya punya misalnya 875,28 unit. Itu unit penyertaan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi mungkin untuk reksadana ini sebenarnya sesuai kehendak kita ya, Kak, ya, untuk membeli dan menjualnya. Tapi mungkin bisa diperhatikan lagi keadaan pasar investasinya seperti itu kali ya, Kak, ya. Benar, benar. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya dari Kak Rudi dan juga pertanyaannya dari Kak Sania. Apakah sudah cukup? Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Sama-sama. Baik, terima kasih untuk Kak Sania. Bisa di lower hand kembali. Dan untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Muhammad, apa nih? Kak Muhammad Rami ya. Kak Muhammad Rami dipersilakan untuk langsung di on mic saja. Ya, oke. Halo, selamat siang Pak Rudianto. Ya, bisa lebih dekat sama mic-nya, Pak. No? Halo, selamat siang Pak Rudianto. Selamat siang. Saya perkenalkan Pak, saya Rami dari STIE Ekuitas. Saya izin bertanya Pak. Sekarang ini kan kita ada isu tapering di kondisi global ini atau kenaikan suku bunga acuan yang akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Apakah akan ada dampaknya terhadap reksadana, Pak? Dan jika ada, reksadana apa yang akan terdampaknya? Terima kasih, Pak. Oke. Tapering, kenaikan suku bunga, itu adalah pengetatan keuangan. Ya. Jadi mungkin sedikit background. Bank sentral di Indonesia namanya BI, Amerika Serikat namanya Federal Reserve atau The Fed, gitu. Jepang ya Bank of Tokyo dan seterusnya. Bank sentral itu adalah bank yang gubernurnya ditunjuk oleh pemerintah, tapi secara operasional mereka independen. Artinya pemerintah bisa jalan A, bank sentral bisa B dan seterusnya. Memang di mana-mana cara kerjanya seperti itu. Nah, ketika ekonomi sedang susah, contoh tahun lalu kena di pandemi, apa yang terjadi? Maka pemerintah akan bilang, aduh, ini ekonomi susah nih, pertumbuhan ekonomi negatif, inflasinya minus gitu, atau 0, sekian persen, gitu. Banyak pengangguran dan lain-lain. Nah, bank sentral sebagai counter atau dia pihak independen dalam mengatur kebijakan tentang uang, dia akan bilang, oke, kalau sekarang ekonomi lagi susah, bagaimana kalau perusahaan-perusahaan yang susah bayar utang, kita lebih ringankan. Caranya gimana? Suku bunga saya turunkan. Jadi dia turunkan suku bunga, supaya kalau perusahaan-perusahaan yang pinjam uang sama bank, bunganya lebih murah. Seperti itu. Kemudian, sudah diturunkan suku bunga, ternyata nggak mempan juga, perusahaannya masih menggap-menggap. Kenapa? Pak, masalahnya bukan saya nggak bisa bayar bunga, Pak. Nggak ada omset, katanya. Jadi sudah bayar karyawannya udah susah. Kalau saya mau perpanjang pinjaman saya, banknya bilang, wah sorry saya juga nggak ada uang.
Jadi bank sentral akan lakukan satu kebijakan lagi yang disebut dengan, kalau kita belajar di buku ya, open market operation, atau kebijakan pasar terbuka, atau sekarang orang kenalnya namanya quantitative easing. Nah, itu apa? Jadi kalau di Amerika dia akan minta, oke, pemerintah kamu terbitin obligasi aja, saya beli. Kemudian dia minta ke perbankan, kalian terbitin obligasi aja, saya beli. Terbitkan surat utang aja, saya beli. Nah, karena bank dan pemerintah dia dapat pinjaman dari bank sentral, jadi dia punya uang untuk menggulirkan programnya. Pemerintah bisa bikin bantuan langsung tunai. Perbankan dia bisa, karena dia kasih kredit ke perusahaan, perusahaan nggak bisa bayar, dia juga uangnya macet gitu kan. Dia terbitin utang, yang beli bank sentral, dia punya uang untuk muterin. Nah, karena dia punya uang untuk muterin, dia punya uang lagi untuk salurkan kepada ekonomi. Nah, jadi quantitative easing atau cetak uang itu istilahnya seperti itu. Dengan cara itu kita berharap ekonomi bisa pulih. Itu dalam situasi ekonomi jelek. Tapi kan ekonomi tidak jelek terus. Bisa baik juga dong, ya. Karena kalau kemarin jelek, sekarang misalnya banyak yang sudah vaksin 2 sampai 3 kali sudah boleh jalan-jalan, sudah boleh keluar gitu kan. Akan kembali normal kan? Nggak bisa dong bunga yang tadinya misalnya normalnya misalnya 8%, saya bilang jadi 2%, terus-menerus. Harus balik ke normal dong, kalau enggak ya nggak bisa kan, itu kan kebijakan untuk menyelamatkan situasi aja gitu. Sama juga pinjaman daripada bank sentral yang cetak uang tadi, nggak bisa terus-terusan juga. Kenapa? Karena kalau dia cetak uang terus-terusan, perusahaan jadi malas. Kalau saya bikin usaha gagal, tinggal pinjam aja. Wah, gampang pinjam uangnya gitu kan. Nah, jadi tapering itu adalah lawan dari QE. Quantitative easing. Jadi dia akan mengurangi jumlah pinjaman uang, jumlah cetak uang. Nah, kemudian suku bunga naik. Jadi yang tadinya kalau Amerika tuh sampai 0%. Jadi kalau pinjam uang ke bank, depositonya itu cuma 0, gitu. Jadi akan kembalikan ke level yang normal. Kemudian sekarang ada lagi satu istilah normalisasi balance sheet. Itu kurang lebih pinjaman-pinjaman yang dulu dia pinjam, dulu cuma bisa perpanjang, sekarang dia mesti cicil, pokoknya sedikit demi sedikit. Jadi sekarang karena pelan-pelan ekonominya kembali normal, itu dilakukan kebijakan normalisasi lah seperti itu. Nah, apa efeknya kalau misalnya dilakukan hal-hal kayak tadi? Secara teori itu case by case. Apakah akan jelek ke saham? Jelek ke saham kalau misalnya dia naikin suku bunga, terus perusahaan-perusahaan omsetnya turun. Ini kan enggak, karena perusahaan sudah mulai pulih, makanya suku bunga dikembalikan ke normal. Ini bukan kayak misalnya zaman dulu, properti gila-gilaan. Bunga KPR dinaikin supaya orang nggak goreng harga properti. Ini nggak begitu. Ini karena perusahaan sudah mulai pulih. Ya dulu bunganya bunga special rate, ya sekarang kita balik ke normal dong. Jadi itu untuk yang jenis saham menurut saya dampaknya tidak terlalu berpengaruh. Tapi mungkin memicu yang namanya sector rotation. Sector rotation itu dulu orang melihat uang itu gampang, bunga itu murah. Jadi orang spekulasi, beli saham teknologi, beli saham digital yang perusahaannya masih belum untung, ya, atau ibaratnya untungnya 1, harganya 100 gitu. P ratio lah istilahnya seperti itu. P ratio-nya 100 kali, padahal wajarnya cuma 15-20 kali. Jadi orang spekulasi, begitu uang ketat, orang takut spekulasi lagi. Balik lagi jadi dia tidak keluar dari saham, dia cuma pindah dari saham yang spekulasinya tinggi ke saham-saham yang kalau orang kita bilang all economy, konvensional seperti itu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu mungkin yang beli saham, kok saham digitalnya pada jatuh semua ya? Kok saham teknologinya pada rugi semua ya? Ya karena sedang terjadi sector rotation. Dulu orang lihat uang gampang, orang spekulate. Sekarang uang akan lebih ketat, lebih normal, orang kembali ke sektor yang konvensional. Itu di reksadana saham. Kalau di reksadana yang berbasis obligasi, teorinya kan kalau suku bunga naik, maka harga obligasi turun. Nah, jadi impact-nya lebih langsung ke obligasi. Ya, karena kalau teorinya suku bunga naik, harga obligasi turun. Jadi dampak daripada tapering dan suku bunga naik itu ke obligasi. Nah, cuma obligasi itu juga sama kayak saham, ada level yang wajarnya. Nggak mungkin dia turun terus-menerus. Kalau dia sudah turun ke satu level yang dia wajar, ya sudah, dia sudah di situ aja. Nah, jadi saya melihat bahwa tahun ini itu efeknya akan lebih ke reksadana pendapatan tetap. Tapi beda antara Indonesia sama Amerika. Indonesia itu dia punya inflasi 3,5%.
inflasi kita cuma 2%. Amerika Serikat 7%. Deposito Amerika itu kalau normalnya itu 2%. Inflasi dia juga normalnya 2%. Jadi di sana masalah besar. Ibaratnya harga barangnya naik 7, uang di bank cuma, kalaupun balik ke normal cuma naik 2. Kalau Indonesia itu sebaliknya. Kita punya inflasi itu cuma 2%-an, deposito kita 3,5%. Kita nggak punya masalah inflasi tinggi seperti US. Pak Jokowi itu dalam mengendalikan harga inflasi itu sangat bagus. Nah, jadi saya lihat efeknya kalau ke Indonesia itu ada, tapi tidak begitu besar. Nah, kalau misalnya nanti di pasar modal tuh ada istilah sell on rumor, buy on news. Sekarang bunganya belum naik. Orang spekulasi jual dulu. Nanti kalau pas bunganya naikin malah orang beli gitu. Jadi belum tentu suatu berita itu akan mempengaruhi harga selama 1 tahun penuh. Bisa saja dia sudah kena 1-2 bulan, habis itu sudah normal lagi. Jadi kurang lebih seperti itu dampaknya terhadap jenis reksadana di Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kak Rudi atas penjelasannya. Mungkin dari Kak Rami, apakah sudah cukup menjelaskan dari pertanyaannya tadi? Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Rami juga yang sudah bertanya. Dan selanjutnya mungkin ini ada pertanyaan juga dari Kak Kristabel. Pertanyaannya yaitu, dalam kondisi market seperti sekarang ini dengan dampak pandemi, bagaimana cara membaca peluang reksadana seperti naik turunnya kurva karena banyak dari kita yang masih belum bisa membaca arti tabel saham. Kemudian, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan fokus meningkatkan investasi meskipun tahun kemarin MK kembali memberikan keputusan uji material. Nah, dalam kurun waktu sampai saat ini, menurut opini Bapak, seberapa pengaruhnya kebijakan tersebut terhadap perkembangan investasi khususnya dalam negeri? Terima kasih. Mungkin tadi ada 2 pertanyaan ya, Kak. Cara membaca peluang reksadana dengan opini Kakak terhadap pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perkembangan investasi. Silakan untuk dijawab. Ini judul skripsi atau pertanyaan? Sepertinya ini agak sedikit seperti skripsi ya, Kak ya. Oke, jadi tadi kan saya tekankan, reksadana itu tempat Anda mengembangkan uang, bukan tempat untuk kaya raya. Kalau Anda mau kaya raya itu kerja, bikin usaha. Jadi kalau misalnya saya titipkan uang di reksadana, sepanjang satu saya sudah lakukan diversifikasi, saya bagi-bagi. Ada saham, campuran, mentah-mentah, pasar uang. Kemudian setiap bulan saya tambah. Maka Anda tidak usah pusing-pusing baca pasar. Kan sudah ada fund manager atau pengelola profesional yang melakukan. Ya, jadi menurut saya sebagai orang awam, ya, fokus kita itu bagaimana kalau kita kerja, karir kita naiknya cepat, kalau kita punya usaha, omset kita naiknya tinggi. Biarlah yang pusing itu fund manager lah, yang bacain gitu. Ya, kecuali Anda pengen jadi fund manager, Anda jual beli saham langsung gitu. Anda trading, Anda scalping, atau apapun itu. Ya, tapi menurut saya, sekali lagi, untuk orang yang masih awam, lebih baik kita fokus pada karir sama pada usaha, karena itu akan lebih menjanjikan. Kalau saya misalnya trading untung 10 juta, belum tentu setiap bulan saya untung 10 juta. Tapi kalau Anda kerjanya bagus, gajinya naik dari 5 jadi 10 juta, setiap bulan Anda dapat 10 juta, dan bisa naik lagi tahun depan. Jadi, kerja atau usaha itu menurut saya adalah cara yang baik untuk kita menjadi kaya. Reksadana itu hanya membantu. Uang saya kalau sudah yang ada, itu dia kerja juga. Jadi saya kerja, dia kerja juga. Gitu. Tapi kalau berharap dia kerja menggantikan saya, menurut saya hati-hati. Ya. Belum tentu ekspektasi kita sesuai, dan kalau yang dijanjikannya muluk-muluk, banyak yang dibawa kabur uang. Kan sudah kejadian tuh, robot janji 8%, 10%, hilang semua tuh. Gitu kan? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak dibatalkan oleh MA. Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang yang sangat bagus sekali. Kenapa? Karena masalah Indonesia itu adalah dulu orang asing kalau mau invest, aturannya nggak jelas. Saya ngomong sama menterinya bilang, oke, masuk. Pas saya buka pabriknya di daerah, itu bupati, gubernurnya bilang, oh nggak bisa, ada pajak ini, ada pajak itu, ada ini, ada itu. Jadi ibaratnya saya ngomong sama bosnya bilang, oke, pas ngomong sama supervisornya beda. Gitu. Jadi dia menyamakan persepsi antara pusat dan daerah, dan bahkan mengembalikan. Yang boleh memutuskan semuanya di pusat. Karena kalau enggak, dia ketemu 2 tempat, itu susah. Itu keluhan-keluhan orang di Indonesia.
Nah, kemudian kalau orang mau punya karyawan di Indonesia, itu tentang tenaga kerjanya juga jadi pembandingan. Karena kalau di luar negeri tidak sampai setinggi itu ketentuan mengenai tenaga kerjaannya. Indonesia itu cukup kompleks gitu. Nah, jadi juga disederhanakan. Ya. Jadi kalau saya lihat itu adalah suatu upaya pemerintah untuk kalau bisa investasi sektor real itu berkembang, dan memang sudah kejadian. Dulu kita yang namanya saham yang namanya kayak nikel, kayak apa gitu kan, kita ekspor mentahnya. Sekarang kita sudah ada pabrik di Indonesia. Antara yang mentah sama yang itu bedanya bisa 10 kali lipat. Jadi kalau saya jual mentah harganya 1, kalau saya olah dikit ya itu harganya bisa 10. Nah, jadi itu manfaat daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, kenapa dibatalkan MK? Karena dia merevisi banyak peraturan sekaligus. Mungkin ada 1-2 hal yang keskip gitu ya. Jadi misalnya dia bilang pasal ini menjelaskan A, B, C, D, E, tapi E-nya kelupaan dijelaskan. Jadi dia punya penjelasan tidak lengkap. Nah, kemudian di satu sisi lagi, misalnya yang namanya Undang-Undang Tenaga Kerja itu sangat seksi secara politik. Akan banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan itu untuk demo, untuk apa gitu. Nah, jadi karena tidak dijelaskan dengan baik atau tidak dijelaskan tapi orang nggak mau tahu, makanya MK itu meminta untuk dalam 1 tahun itu yang kurang-kurang dilengkapi, sosialisasinya dilakukan gitu. Tapi yang sudah dibuat tetap berlaku. Jadi saya tidak melihat yang dilakukan MK itu mempengaruhi apapun, karena yang sudah diputuskan tetap boleh jalan gitu. Ya. Nah, jadi apakah ada dampaknya ke reksadana? Menurut saya enggak sih. Dengan yang sudah ada aja sudah bagus kok. Gitu. Seperti itu. Mohon maaf, ada suara dari kafenya. Ya. Tidak apa-apa, Kak. Siap, terima kasih untuk jawabannya, dan juga kepada Kak Krisabel, apakah sudah cukup menjawab atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Halo, Kak Krisabel. Oke, jika tidak ada jawaban, mungkin aku anggap sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan ini mungkin karena keterbatasan waktu menjadi pertanyaan terakhir dari Kak Erviana. Izin bertanya kepada Kak Rudi, bagaimana Kak cara kita untuk mendapatkan keuntungan investasi reksadana di masa pandemi seperti ini? Dan bagaimana cara kita menangani jika investasi reksadana kita tiba-tiba menurun secara signifikan? Nah, silakan Kak Rudi untuk menjawab. Ya, kalau kita nggak mau rugi ya beli reksadana pasar uang. Itu paling gampang. Ada kemungkinan ruginya mendekati 0. Gitu. Karena reksadana ini taruhnya di deposito, hasilnya memang tidak tinggi tapi juga nggak rugi. Jadi itu bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya untuk reksadana yang jenisnya agresif atau saham, menurut saya rugi itu kan kalau saya beli hari ini besok turun. Tapi kalau saya setiap bulan beli, kalau setiap turun saya beli, malah kita bisa manfaatkan penurunan itu sebagai kesempatan untuk dapat barang di harga murah. Jadi penurunan itu menurut saya jangan kita antisipasi dengan skeptis, wah rugi nih gini gimana. Justru uangnya kita bagi, turun beli, uangnya sudah habis ya. Kan setiap bulan kita terima penghasilan. Jadi penghasilan itulah yang kita pakai untuk membeli di harga murah. Atau uang yang kita taruh di pasar uang, kalau dia lagi turun, kita bisa beli di harga yang murah seperti ini. Tadi pertanyaan keduanya apa ya? Pertanyaan keduanya itu bagaimana, itu tadi yang menurun secara signifikan. Ini yang pertamanya adalah cara mendapatkan keuntungan investasi reksadana di masa pandemi. Oh ya, sama juga. Ya. Jadi investasi itu, pandemi itu kan 1-2 tahun. Eventually akan berlalu. Ya. Jadi jangan kita, oh ya ini mau perang, nggak jadi invest. Udah damai lagi kita invest. Perang invest. Jadi kalau kita terpaku pada satu berita, itu kita nggak akan jadi invest. Jadi sebaiknya kita memfokuskan pada kesehatan keuangan. Kalau keuangan kita sehat, kita itu tidak akan ada pada situasi, wah saya panik, saya jual dulu deh. Kenapa? Saya butuh uang. Kalau orang yang dia tidak punya kekhawatiran dana darurat, dia sudah punya dana darurat. Ada hal-hal yang di luar dugaan, dia pakai dana darurat itu nggak ada masalah. Tapi kalau saya nggak punya dana darurat, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga, sahamnya lagi naik pun terpaksa dia cut loss. Kenapa? Karena dia butuh uang. Jadi kita siapkan psikologi kita dulu, sehat secara keuangan dulu, ya. Baru kita mulai investasi reksadana. Dengan cara begitu, kita akan menghindari investor dari kemungkinan harus cut loss.
bukan karena dia takut atau apa, karena dia tidak siap secara keuangan. Seperti itu dari saya, Bu Sabir. Oke, baik. Terima kasih Kak Rudi untuk jawabannya, dan kepada Kak Ervi, apakah sudah terjawab atau mungkin ada yang ingin menanyakan lebih lanjut? Halo Kak Ervi. Terima kasih banyak. Oke, sudah dijawab di kolom komentar. Untuk para penanya, terima kasih banyak, dan juga kepada Kak Rudi, terima kasih banyak atas jawabannya. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, yang menandakan bahwa webinar hari ini sudah selesai, teman-teman. Dan mungkin untuk Kak Rudi, apakah nanti berkenan apabila dari teman-teman di sini ini mungkin masih ada yang ingin bertanya, tiba-tiba kepikiran mau sharing-sharing di belakang layar melalui DM atau sejenisnya, apakah diperbolehkan, Kak? Ya, saya ini sih bisa tanya ke tadi website saya www di forum komen ya, Rudianto Oh iya, boleh. di blog, atau di IG di @rudianto_jh. Oke. Kalau ada yang nanya. Oke, baik. Terima kasih banyak ini teman-teman, untuk teman-teman yang masih belum berkesempatan untuk bertanya dan sharing kepada Kak Rudi. Ini Kak Rudi sangat welcome sekali. Dipersilakan untuk nanti sharing-sharing melalui www.rudianto.blog, atau bisa sekalian di-follow juga Instagramnya, ada karudianto_zh. Nah, mungkin sebelum diakhiri ini aku izin untuk memberikan sedikit review dari sesi 2 webinar kali ini, yaitu seperti yang dijelaskan Kak Rudi sebelumnya, bahwa diperlukan controlling penghasilan dan keuangan sebelum melakukan investasi dengan formasi sesuai dengan yang ingin dicapai oleh teman-teman, atau yang direkomendasikan oleh Kak Rudi tadi adalah 10% kebaikan, 20% masa depan, 30% cicilan, dan 40%-nya kebutuhan. Dan selanjutnya untuk memulai investasi reksadana, tentunya first of all kita harus mengetahui seluk-beluknya sampai pada resiko apa sih yang akan dihadapi ketika nanti kita berinvestasi dengan reksadana dan sesuai dengan produknya nanti yang akan dipilih. Dan based on main topik kali ini, yaitu tips sukses investasi reksadana untuk pemula dan millennials, ada beberapa tips untuk memilih reksadana yang tadi diberikan oleh Kak Rudi, yaitu yang pertama, kita harus ketahui profil dari resikonya. Kemudian tentukan tujuan dari investasi kita, dan silakan dipilih untuk jenis produk reksadana yang akan dipilih untuk investasi. Dan terakhir, sesuai dengan publikasi buku terakhir dari Kak Rudi, ya teman-teman, jika mulai berinvestasi nanti, silakan untuk pahami resikonya dan nikmati hasilnya. Nah, itu dia tadi kurang lebihnya review dari webinar sesi kedua kali ini, dan mungkin teman-teman juga bisa memberikan kesimpulannya menurut dengan hasil yang didapatkan oleh teman-teman di sini. Tetapi tentunya hasil apapun yang didapatkan semoga bisa memberikan keberkahan dan juga manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Rudi atas kesediaannya memberikan materi pada hari ini. Semoga di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Dan sebagai ucapan terima kasih, ini Kak Rudi, berikut kami berikan sertifikat. Boleh nih dari teman-teman untuk ditampilkan sertifikatnya. Oke, kita menunggu terlebih dahulu. Oke, sudah nampak ya sertifikatnya, teman-teman. Sertifikat diberikan kepada Kak Rudianto atas partisipasinya sebagai narasumber dalam kegiatan webinar series Kifest yang kedua pada tanggal 19 Februari 2022. Terima kasih banyak, Kak Rudi. Oke. Baik, mungkin bisa kita ambil dokumentasi terlebih dahulu ya, Kak Rudi, untuk pemberian sertifikatnya. Dan kepada teman-teman yang masih off-cam, aku kasih waktu 5 detik aja nih untuk siap-siap kita on-cam dan dokumentasi bersama dengan Kak Rudi. Kapan lagi kita satu event dengan Kak Rudi nih ya? Boleh dong, kita on-cam dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai dokumentasi ya teman-teman. Itu tadi baru persiapan ya hitungannya ya, tapi udah ada yang senyum-senyum nih kayaknya. Oke, kita mulai untuk dokumentasinya. Mungkin bisa dibantu oleh teman-teman operator. Dan aba-aba ada di saya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Kak Rudi, dan untuk teman-teman, ayo kita sama-sama ucapkan terima kasih, bisa di on mic atau mungkin bisa di kolom chat juga. Ucapkan terima kasih kepada Kak Rudi, boleh? Terima kasih Pak Rudi.
Oke, boleh nih ya teman-teman yang lain juga. Semuanya ya, semoga bermanfaat. Siap. Untuk yang lagi kuliah semoga cepat lulus, yang sudah Amin. kerja cepat dapat kerja, yang punya usaha omsetnya naik terus. Waduh, amin. Terima kasih banyak Kak Rudi. Semoga doa-doa baiknya kembali kepada Kak Rudi. Dan teman-teman, karena sudah selesai, mungkin dari Kak Rudi juga apabila ada agenda lain, sudah diperbolehkan untuk meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih banyak Kak Rudi. Izin live ya, terima kasih. Baik, terima kasih.